Mmm, Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kansa Intani. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait mata kuliah dasar-dasar cybersecurity dengan judul mengamankan PC, OS, dan bencana alam ya. Mungkin dari judul itu nanti akan lebih diperjelas lagi dari konten ini. Di subjudulnya ada 3 buah. Yang pertama ada mengamankan PC secara fisik, mengamankan operating system dari malware, dan yang terakhir adalah pengamanan dari risiko bencana alam. Oke, yang pertama adalah mengamankan PC, personal komputer secara fisik. Di sini saya menggunakan yang namanya access control. Yang pertama ini ada orang-orang tertentu yang dapat mengakses sumber daya, fasilitas, dan materi. Lalu ada gunakan username dan password saat menggunakan komputer atau mengakses komputer. Dan yang terakhir adalah atur file menjadi akses terbatas. Jadi, kenapa di poin pertama saya menuliskan kalau orang-orang tertentu yang dapat mengakses PC tersebut. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah nonton film genre apapun itu yang terkait dengan sebuah perusahaan besar yang dimana ingin menyusupi ke dalam akses server atau laboratorium itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk yang menggunakan ID card, pengamanan yang ketat dengan surveillance yang begitu menakjubkan itu, yaitu karena hanya orang-orang yang punya hak dan wewenang tertentu yang dapat mengakses PC tersebut. Atau kalau misalnya kita secara pribadi itu laptop. Nah, setelah itu geser ke poin kedua, karena hanya orang dengan hak akses tertentu, kita dapat menggunakan yang namanya username dan password saat menggunakan komputer. Mungkin di sini kalau misalnya ada yang terbiasa menggunakan Linux, mungkin ketika kita menyalakan komputer itu menggunakan operating system Linux, maka akan muncul yang namanya username dan password sebelum kita dapat menggunakan komputer tersebut. Dan mungkin untuk teman-teman yang menggunakan Windows atau Mac sekalian, mungkin ada yang menyeting laptopnya ketika dinyalakan nanti sebelum masuk ke halaman utama nanti akan ada ditampilkan di monitor tentang login gitu ya, kayak passwordnya itu. Lalu selanjutnya adalah atur file menjadi akses terbatas. Jadi file-file penting yang krusial itu dapat kita atur menjadi semi private atau private karena umumnya ini ya itu filenya public. Lalu untuk poin kedua ada yang namanya mengamankan OS dari malware. OS itu operating system, mungkin kalau yang penasaran, seperti Linux, Windows, sama Mac. Lalu untuk malware sendiri itu berasal dari singkatan kata malicious software. Jadi itu sebuah software yang diciptakan dengan tujuan ya merusak sistem komputer atau jaringan komputer tanpa izin dari pemilik, seperti virus, worm, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan ada 8 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah menggunakan antivirus yang kompatibel dan memiliki reputasi baik terhadap penanganan virus atau malware seperti McAfee, Smartaf, TotalIV, PC Protect, Scanware, dan lain-lain. Mungkin untuk kalian yang penasaran seperti apa saja antivirus itu akan ada linknya di description box, mungkin bisa dicek. Lalu yang kedua, gunakan antivirus yang memiliki fitur internet security sehingga antivirus tetap menjaga kita ketika melakukan aktivitas online seperti surfing di internet gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah tahu itu ketika kita menggunakan antivirus, kita masuk ke internet itu mungkin nanti ada tanda centang warna hijau di sebelah judul linknya itu. Seperti itu. Lalu aktifkan firewall pada sistem operasi. Perbarui security update pada Windows Security. Selanjutnya adalah ini. Gunakan user account control untuk mengamankan komputer, seperti yang tadi saya bilang. Lalu update software komputer agar tidak membawa celah ke komputer. Jangan gunakan software crack atau bajakan dan jangan buka sembarangan situs, link atau attachment yang ada. Ini biasanya ada pada link ya, link atau link email. Atau kalau biasanya pakai handphone itu mungkin ada pesan kayak menang ini, tolong akses link ini, itu jangan diklik sembarangan ya. Karena siapa tahu kalian ngeklik link itu kena tuh virus kalian dengan yang namanya virus. Atau kalian juga bisa dicuri datanya dengan akses link tersebut. Lalu poin ketiga adalah pengamanan dari risiko bencana alam. Yang namanya bencana alam itu nggak terprediksi ya. Jadi di sini saya menggunakan ya seperti backup data. Jadi yang pertama adalah lindungi data kalian dengan lakukan backup data penting secara rutin ya, misalkan 2 minggu sekali atau seminggu sekali.
data-data krusial gitu, lalu lakukan backup itu ke cloud atau hard disk kalian. Misalnya kalau cloud ada Mega, Basic Cloud, Dropbox, Google Drive, Mediafire. Kalau kalian penasaran dengan cloud-cloud yang lain tuh bisa cek di description box ya. Ya, jadi itu saja presentasi dari saya mengenai pengamanan PC, operating system, sama rencana yang dapat dilakukan ketika mengantisipasi bencana alam. Ya mungkin ada kurangnya juga saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.